Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dzihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia, kenikmatan, terlebih lagi kenikmatan yang Allah taala berikan pada diri kita. Allah taala masih panjangkan usia kita. Semoga kita di antara hamba-hamba Allah taala yang Allah Ta'ala panjangkan umurnya sampai bisa menjumpai bulan Ramadan ini secara seutuhnya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disinggung oleh Bapak Imam Bapak Asep bahwasanya pagi ini insyaallah penyampaian kultumnya ataupun ceramah singkatnya berkaitan dengan keutamaan ataupun fadilah sholat berjamaah. Kalau kita melihat para sahabat itu, mereka mempunyai kebiasaan ada amalan sunnah yang senantiasa dijaga, minimal satu. Kita memang sebagai umat Nabi ini tidak bisa mengikuti semua kesunahan Nabi. Para sahabat pun demikian. Di antaranya misalnya sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini senantiasa di antara itu menjaga 3 hal. Mungkin di antara bapak-bapak sudah tahu, yaitu sholat sunnah duha, puasa 3 hari yaumul bid, dan yang ketiganya selalu menjaga sholat sunnah witir. Ada juga sahabat namanya sahabat Bilal bin Rabah. Bahkan sampai di dalam mimpinya sahabat Bilal, di dalam mimpi Rasulullah itu Rasulullah melihat kedua sandal Bilal ini di depan surga. Kalau mimpi seorang nabi itu pasti benar, berbeda dengan mimpi kita ya. Mimpi kita ini lebih kadang sering gak jelasnya, rohnya di sini, mimpinya entah kemana-mana, dan bangun-bangun ada yang keringetan, kalau lagi mimpinya puluh, ada yang macam-macam. Tapi kalau mimpinya seorang nabi pasti benar ya. Kemudian Nabi ini memanggil Bilal keesokan harinya, wahai Bilal, apa amalan kamu? Sehingga aku dalam mimpiku melihat kedua sandalmu di depan pintu surga. Kata Bilal, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini senantiasa menjaga wudu, dan setelah wudu menunaikan dua rakaat sholat sunnah. Ini amalannya Bilal dan yang lain sebagainya. Nah, akan tetapi ada amalan yang ringan yang setiap muslim hampir nggak akan melewatkan, yaitu sholat maktubah 5 kali dalam sehari. Nah, akan tetapi masih di antara saudara-saudara kita ini setidaknya masih banyak yang meninggalkan sholatnya ini ditunaikan secara bersendirian, tidak dengan jamaah. Apa fadilah ataupun keutamaan sir ataupun rahasia di dalam sholat jamaah itu sendiri? Di antaranya, dan ini yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang akan saya kutip, ini adalah yang disebutkan di dalam hadis-hadis. Yang pertama, bahwasanya di dalam sholat berjamaah ini Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa yang ia perbuat. Tentunya yang dimaksudkan di dalam sini adalah dosa-dosa kecil. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang dia menyempurnakan wudu, kemudian dia berjalan tsumma masya
ilal masjid fa shalla sholatan maktubah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian dia menunaikan sholat al-maktubah, sholat fardu secara berjamaah, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosa yang terdahulu. Yang keduanya, di antara keutamaan di dalam sholat berjamaah ini terdapat doa malaikat. Setelah kita sholat selesai, kemudian dia berzikir, disitulah doa malaikat. Dan ini hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim. Apa doa malaikat? Allahumma arham, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah orang ini, rahmatilah hamba ini. Allahumma ighfirhu. Ya Allah, ampunilah dosa dari seorang hamba-Mu ini yang masih hidup di dalam masjid setelah menunaikan sembahyang sholat fardu. Kemudian doa yang ketiga dari para malaikat, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terimalah taubatnya. Itu doa para malaikat ini pasti akan diijabah. Dan malaikat ini untuk Bapak ketahui merupakan makhluk Allah Ta'ala yang paling banyak bilangannya dibandingkan semut. Malaikat lebih banyak. Akan tapi Allah Ta'ala tutup mata kita yang insya Allah akan buka mata kita ini, mata zahir kita ini kelak di akhirat. Setiap wudhu, setiap tetesan yang jatuh daripada wudhu akan menjadi malaikat. Oleh sebab itu para ulama ini hukumnya makruh. Setelah wudhu kita mengeringkan airnya. Jadi setelah wudhu ini yang sunnahnya itu jangan dikeringkan, nyari anduk kemudian dikeringkan. Nah, itu malah hukumnya makruh. Akan tapi kalau misalnya terdapat mudorotan di tempat ramai seperti masjid ini, ya setidaknya kakinya dikeringkan. Nah, kalau nggak dikeringkan, nggak ada keset, ya, jadi menjadi becek masjidnya. Dan yang ketiga, keutamaan di dalam sholat berjamaah yaitu orang tersebut akan terbebas dari api neraka dan terbebas juga dari tanda kemunafikan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Bahkan hadisnya ini ada nilai plusnya, yaitu man sholla sholatal maktubah adraka takbiratal ihram. Jadi barang siapa yang menunaikan sholat fardu dan dia mendapati takbiratul ihram dari imam, maka kutibat lahu bara'atani, akan dicatat baginya dua kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan dari api neraka, yang kedua adalah kebebasan dari sifat kemunafikan. Itu diantara beberapa fadilah sholat jamaah. Ini ada, sebelum saya tutup ceramah singkat ini, ada kisah yang cukup menarik. Kisahnya ini benar-benar terjadi bahwa di Mesir. Jadi ada salah satu ulama Mesir ini setiap hari kurang lebih kesibukannya itu mengajar taklim, sholat jamaah, balik lagi ke rumah di Masjid Al-Azhar. Namanya, beliau baru wafat juga kurang lebih 5 atau 6 tahunan, yaitu Syekh Tontowi, dan juga salah satu Syekh Al-Azhar ya. Kerjanya ya kurang lebih kesibukannya ya, lebih sering datang ke masjid, pulang masjid, mengisi taklim, kemudian baru pulang ke rumah. Rumahnya dekat dengan Masjid Al-Azhar. Suatu saat sore hari setelah mengisi taklim, beliau ini ingin keluar dari masjid, ingin melihat keadaan daerah kota Kairo. Akhirnya memanggil taksi, naik, kemudian bilang ke sopir taksinya, bawa saya jalan-jalan, saya ingin melihat kota ataupun keadaan kota Kairo. Dibawalah sama sopir taksi tersebut itu, sampai akhirnya datang waktu sholat maghrib. Datang sholat waktu maghrib, Syekh ini itu senantiasa menjaga sholat fardunya, senantiasa menjaga sholat fardunya secara berjamaah. Mohon maaf.
secara berjamaah. Hampir-hampir nggak pernah ditinggalkan. Hampir-hampir nggak pernah ditinggalkan. Kemudian si supirnya ini itu jadi tabiat orang Mesir itu, Bapak-bapak, kalau yang alim itu benar-benar alim, tapi kalau yang jahatnya itu benar-benar Firaun. Kebetulan si sopirnya itu memiliki sifat yang sangat jahat. Diturunkan sama sopir ini di depan ini mohon maaf ya agak kasar, tempat seorang perempuan yang menjajakan diri, apa namanya, ya PSK ya, di tempat PSK. Syekhnya ini tidak tahu. Nah itu, turunkan saya di masjid. Kemudian dia curhat sendiri. Nah itu masjid, tempat PSK. Waktu itu baru maghrib, biasanya tempat PSK itu baru buka kurang lebih. Akhirnya turun, Syekh ini duduk di depan tempat PSK tersebut yang beliau kira adalah masjid. Duduk agak lama, tidak azan-azan. Agak lama lagi kok, nggak ada orang datang. Pas ketika mau masuk, di depan pintunya ini ada seorang perempuan yang bergetar, nggak bisa apa-apa. Si orang perempuannya ini juga, mohon maaf, PSK-nya ini mau keluar, ada seorang syekh yang berpakaian dengan takzim dan sangat menakjubkan, juga sangat bergetar, tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya syekh ini memiliki husnuzon. Ayo kita sholat jamaah, mengajak seorang perempuan PSK itu sholat berjamaah. Langsung seorang perempuan tersebut jatuh terselupuk menceritakan keadaannya. Akhirnya setelah sholat jamaah, beliau didik dan diarahkan ke majelis taklim. Yang perempuan akhirnya menjadi seorang yang bertaubat-taubatan nasuha. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat memberikan hidayah melalui perantara diri seorang itu, maka sesungguhnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini tidak hanya memberikan hidayah, maksudnya petunjuk orang yang non-Islam masuk pada Islam saja. Akan tapi di dalam Islam sendiri, orang yang beragama Islam, akan tapi belum sampai hidayah tersebut masuk kepada diri seorang tersebut, kita menjadi perantaranya dan kita akan mendapatkan pahala yang lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Bahkan disebutkan dalam salah satu hadis, lebih bagus dari umurun ni'am, yaitu unta merah. Nah kalau sekarang jangan digambarkan untanya, kalau sekarang digambarkan kurang lebih yang mobil itu terakhir saya melihat ada harga sampai 91 miliar. Nah kurang lebih seharga dari mobil tersebut. Mungkin saya bisa cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.